Shalom teman-teman, selamat bergabung pada kebaktian Youth Online sore hari ini. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah. Sebelum itu mari kita mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Fana. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami di sini bersama-sama. Sebentar kami akan mulai ibadah Youth pada pagi ini. Berkatilah ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Mari teman-teman kita semua, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkau yang tidak melihat setiap jumlah kami, biarlah Engkau yang melihat setiap hati anak-anak-Mu yang saat ini rindu untuk meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan akan ada perkara yang besar di dalam hidup kami, karena kami memiliki Tuhan yang lebih besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Di hatimu terlukis namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, hanya karena kemurahan. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besarmu ya kasihmu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Bukan karena kuat gagahku, hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar ya kasih-Mu.
Engkau baik Tuhan, untuk selama-lamanya kuasa-Mu tidak terbatas. Untuk selama-lamanya Tuhan yang kami sembah tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap sama, penyertaan-Mu tetap sama. Engkau yang mengasihi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk doa firman Tuhan. Mendengarkan firman, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema kita pada pagi ini menarik, yaitu tentang bohong putih. Sebelumnya pernahkah kita berpikir kita pernah dibohongi oleh orang lain? Pernah enggak sih? Gimana rasanya kalau kita dibohongi oleh orang lain? Ada yang merasa sukacita hari ini saat dibohongi oleh orang lain? Yang sukacita saat dibohongi oleh orang lain silakan lambaikan tangan. Ya, Maisa sukacita saat dibohongi orang lain? Ya, enggak usah dijawab. Ini pasti tentunya kita semua sakit hati, kita kecewa kalau dibohongi oleh orang lain. Nah, bagaimana kalau dengan bohong putih? Ada yang bilang, kok kalau bohong putih itu beda, bodong, bukan bodong tapi bohong putih. Kalau bohong putih itu kan kita membela kebenaran, kita jadi pahlawan, kita jadi hero. Lain cerita ini kalau bohong putih. Nah, pagi ini menarik, kita mau belajar apakah bohong putih itu dosa atau itu sesuatu yang dikecualikan. Nah, kita mau belajar apakah konsekuensi dosa akibat bohong putih, kalau itu betul-betul dosa. Nah, kita mau belajar bahasa kerennya bohong putih itu adalah white lies. Nah, keren. Segala sesuatu kalau di Inggrisin itu keren. Kalau misalkan es teh jadi iced tea itu keren. Ini juga bohong putih, bahasa Inggrisnya white lies. Kelihatan keren. Nah, kita mau belajar pagi ini apakah bohong putih itu sesuatu yang dosa. Mari kita buka di Alkitab kita di Yosua 9. Kita mau baca di ayat 22. Yosua 9 ayat 22. 2-3. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Amin. Ya, di sini kalau kita lihat perikopnya, ceritanya itu Yosua memanggil orang-orang Gibeon, menanya kepada mereka, tapi malah orang Gibeon ini memberikan jawaban yang palsu, malah membohongi Yosua. Nah, alasannya itu apa sih? Alasannya itu masuk akal, karena mereka itu takut kehilangan nyawa. Mereka takut kalau nasib mereka itu nanti seperti kota Ai. Nah, kalau kita baca di perikop sebelumnya, kota Ai itu baru saja dibinasakan karena juga melakukan dosa, dan oleh karena itu mereka dibinasakan. Nah, orang-orang Gibeon ini takut kalau nanti nasibnya juga seperti kota Ai ini juga dibinasakan. Mereka itu sebetulnya posisinya juga kecepit. Kalau mereka ngatain yang sesungguhnya, ngatain yang sejujurnya, mereka nanti takut, aduh nanti gimana ya nasibku nanti seperti kota Ai, aku jadi mati seperti mereka, mengenaskan seperti mereka. Oleh karena itu, saat ditanya alasannya kenapa, di ayat 24 kita bisa lihat jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memusnahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Ya, alasannya itu sebetulnya bisa diterima, cukup masuk akal, yaitu takut kehilangan nyawa. Dan saya yakin kita pun kalau dihadapkan dengan dilema antara hidup dan mati, pasti kita akan milih bagaimana untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, itu seperti penduduk Gibeon ini, mereka juga takut kehilangan nyawanya. Oleh karena itu mereka bohong sama Yosua.
Dan pagi ini biarlah kita renungkan, pernahkah kita berbohong untuk menyelamatkan diri kita sendiri, untuk membela diri kita sendiri. Mungkin kita bohong sama orang tua kita, sama teman kita, karena ada faktor mungkin sungkan ada daripada nanti dia sakit hati, daripada nanti kita ngelaki orang tua kita. Nah, kita mungkin bohong sama mereka, tapi kita tahu dalam hati kita nggak nyaman, itu sesuatu yang dosa, tapi kita tetap lakuin. Demi apa? Demi mungkin kita sungkan, kita mungkin takut nyakiti hati, atau mungkin untuk membela diri kita sendiri supaya kita nggak cilaka, supaya kita nggak kojol, kita nggak rugi, makanya kita bohong. Nah, kita lihat apa konsekuensi dari bohong putih ini. Kalau kita lihat ini nggak main-main, saudara. Kalau dikatakan di ayat 23, di Yosua 9 ayat 23 dikatakan, oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Nah, kita melihat di sini bahwa yang namanya bohong putih itu sesuatu yang dosa. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa terkutuklah kamu. Apapun dosa itu, maupun itu dosa bohong putih, bohong hitam, bohong abu-abu, semua bohong itu juga dosa. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas ada konsekuensinya, yaitu kita dikutuk sama Tuhan. Dan konsekuensinya apa sih? Kita menjadi hamba. Penduduk Gibeon sebetulnya saat itu kalau mereka jujur, mungkin mereka bisa mengambil posisi yang bagus dalam rumah Allah. Namun sayangnya mereka bohong. Jadi mereka dikutuk hanya menjadi hamba, menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Tuhan. Nah, saudara, teman-teman, pagi ini biarlah kita renungkan, mungkin kita mengikut Tuhan begitu lama, kita setia sama Tuhan, tapi mengapa ya rasanya kok aku ini biasa-biasa aja, aku nggak seperti Martin yang diberkati, aku nggak seperti Desmond, nggak seperti Mahesa, nggak seperti Vane yang diberkati, kenapa ya? Nah, biarlah kita introspeksi diri kita masing-masing, apakah masih ada kebohongan dalam hidup kita? Mungkin itu sesuatu bohong putih yang menurut kita itu kan nggak apa-apa, fair-fair aja. Lawang kita juga membela, sifatnya membela buat diri kita sendiri. Kita sungkan sama teman kita, sama orang tua kita, daripada kita menyakiti hati mereka, lebih baik aku bohong saja. Tapi kita melihat di sini pagi ini kita belajar dengan jelas bahwa kebohongan putih itu juga sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu merupakan suatu kutuk bagi diri kita sendiri. Dan kita melihat di sini bahwa saat kita bohong, maka ada suatu dosa yang mengganjal dalam diri kita, maka kita tidak bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang besar. Yang maaf teman-teman, kalau misalkan kita hanya biasa-biasa aja, dan kita jangan menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan aku sudah ikut Engkau juga, tapi hidupku biasa-biasa saja. Biarlah pagi ini kita introspeksi, apakah masih ada dosa, ada kebohongan yang tersisa dalam hidup kita. Biarpun itu bohong putih, tapi itu sesuatu yang dosa. Mari janganlah tutup-tutupi kesalahan apa yang masih ada dalam dirimu, dosa apa yang masih ada dalam dirimu, meskipun itu bohong putih, tapi biarlah engkau mengaku di hadapan Tuhan, sehingga engkau bisa diangkat Tuhan masuk dalam kemuliaannya, dari kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang lebih besar lagi, ke kemuliaan yang lebih besar lagi. Yang percaya katakan amin. Dan pagi ini saya mau katakan buat yang namanya terang itu nggak bisa bersatu dengan gelap. Kalau kita baca di 2 Korintus 6 ayat 14, saya akan bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dalam versi Alkitab yang lain dikatakan, janganlah kamu bersekutu dengan orang yang tidak percaya, atau bekerja sama dengan orang yang tidak percaya. Dan dikatakan di sini yang namanya terang nggak bisa bersatu dengan gelap. Jadi apapun kebohongan itu, baik itu bohong putih, bohong hitam, bohong abu-abu, semuanya tetap dosa. Dan dikatakan terang nggak bisa bersatu dengan gelap. Saat hidup kita dalam kegelapan, maka itu membatasi kuasa Allah, berkat-berkat Allah, pemeliharaan Allah nyampai ke hidup kita. Dan oleh karena itu janganlah kita menyalahkan Tuhan saat hidup kita masih tetap dalam kegelapan dan kita berkata, mengapa aku nggak diberkati? Biarlah kita introspeksi diri kita, apakah masih ada dosa,
yang perlu engkau akui di hadapan Tuhan. Biarlah pagi ini saya mengajak teman-teman semua, mari kita masuk ke dalam terangnya. Yang mau katakan amin. Kalau kita baca di Mazmur 11 ayat 4, dikatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Dikatakan di sini, mata Tuhan mengamat-amati dan sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudara, biarlah saat ini kita sadari bahwa sekalipun kita enggak melihat Tuhan, tapi sebetulnya mata Tuhan itu mengamat-amati dan sorot matanya sedang menguji setiap anak-anaknya. Apakah ada kejujuran dalam hidup kita? Apakah ada integritas dalam hidup kita? Di gereja mungkin kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, tapi di luar sana, apakah kita juga tetap bisa berkata, aku anak Tuhan yang setia, aku anak Tuhan yang bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita baca lagi di Kolose 1 ayat 9-10, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara, saya mengajak teman-teman semua, saya ajak pagi ini, biarlah kita bertumbuh dalam hikmat dan pengertian yang benar tentang Allah. Nah, saya percaya saat hikmat dan pengertian yang benar tentang Allah itu ada dalam hidup kita, maka hidup kita akan berbuah. Seperti yang dikatakan di ayat 10 ini, kita akan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya mau tutup dengan sebuah kisah yang indah dari seorang sopir taksi online di Malaysia. Ada seorang sopir taksi yang namanya itu Sates Karupasamy. Namanya agak susah ya. Ini ya kita pokoknya singkatnya namanya Kates gitu aja, lebih gampang ya. Ya si Kates ini dia luar biasa, betul-betul sopir online yang berbeda daripada sopir-sopir taksi online yang lain. Karena dia mau menempuh jarak sejauh 215 km, bayangin 215 km. Mungkin itu sudah setengah jarak dari sini Semarang ke Jakarta ya Kak Steph ya, 215 km ya, kira-kira kurang lebih setengah dari jarak Semarang ke Jakarta. Bayangin nempuh jarak segitu jauh, sekitar 200 km, hanya keperluannya bukan untuk belanja di H&M atau belanja di untuk belanja di Zara atau yang lain, tapi keperluannya hanya untuk mengembalikan sebuah dompet milik penumpangnya. Padahal isinya dompetnya itu ya cukup mantap saudara, cukup mantap teman-teman, yaitu $250 Singapura. Kalau dikonversikan itu nilainya kurang lebih sekitar 2,6 juta rupiah. Wow, lumayan itu. Buat makan nasi kucing bisa berapa kali? Wah, mantap. Buat makan nasi uduk, nasi Hainan babi campur bisa dapat banyak kita. Nah, dan itu ternyata jarak segitu itu dari Malaysia ke Singapura. Wah, itu betul-betul luar biasa. Dia menempuh jarak spesial melewati border negara dari Malaysia, spesial melewati Singapura, dan saya yakin itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang cukup rumit, karena harus melewati imigrasi juga, dan itu hanya untuk mengembalikan sebuah dompet, padahal isinya cukup lumayan itu. Nah, kita bayangin betapa luar biasanya Pak si Kates ini. Dia sampai dianugerahi penghargaan dari bos taksinya karena nggak ada karyawan yang sejujur sama dia. Singkat cerita, saya mau ajak, mari adik-adik, teman-teman semua, kita semua bisa hidup benar di hadapan Tuhan, karena dikatakan sekali lagi, yang namanya terang itu nggak bisa bercampur dengan gelap. Saat hidup kita masih dalam kegelapan, maka jangan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa hidupku biasa-biasa aja? Aku sudah ikut Tuhan lama, tapi rasanya hidupku nggak diberkati. Mari pagi ini saya ajak kita hidup benar, bertumbuhlah dalam hikmat dan pengenalan yang benar akan Tuhan, maka hidupmu akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Haleluya.
Untuk doa firman Tuhan, saya mohon Kak Steph bisa berdoa. Ketika kami Tuhan berada di pilihan, kadang-kadang kami bingung untuk memilih. Namun satu hal Tuhan mengingatkan kami, apapun yang kami hadapi, kami harus melibatkan Tuhan agar kami tidak jatuh di dalam dosa. Karena sering dosa ini yang menghambat kami, sering dosa yang menghalangi untuk kami mendapatkan berkat daripada Tuhan, baik itu berkat hikmat, kepintaran, dan berkat yang lainnya Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa, kalau kadang-kadang kami ingin membenarkan diri sehingga kami berbohong, padahal kami mengerti, kami memahami bahwa bohong itu adalah dosa. Pagi hari ini kami diteguhkan kembali, kami diingatkan kembali bahwa kalau kami mengikut Tuhan, kami harus sejalan dengan Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai dengan lebih luar biasa lagi, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya kami yang sudah mendengarkan, baik di tempat ini ataupun lewat online, kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelumnya kita mau berdoa juga buat teman kita, saudara Christian, yang mestinya tugas hari ini bawain renungan. Kita doain supaya Christian di jamaah Tuhan segera sembuh dari sakit diarenya. Yuk mari kita pejamkan mata kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan, untuk lawatan-Mu yang telah kami terima Tuhan. Tuhan, sebelum kami menutup ibadah youth pada pagi hari ini Tuhan, tak lupa kami berdoa bagi teman kami yang saat ini sedang terbaring sakit tidak berdaya Tuhan. Untuk Christian Tuhan yang saat ini sedang sakit diare Tuhan, Tuhan biarlah bilu-bilu-Mu menyembuhkan dia Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Yehovah Rafa, gak ada yang mustahil bagi Engkau. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami percaya Tuhan, saat ini biarlah kemurahan-Mu yang lebih dari hidup turun atas Christian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau jamah Christian, Engkau sembuhkan Christian Tuhan. Masih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga setiap kami Tuhan, teman-teman youth yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati kami dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Engkau sertai kami selalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau Tuhan, sekolah kami diberkati, bisnis kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, keluarga kami diberkati, dan juga kehidupan rohani kami selalu dibawa untuk naik ke atas. Kami tidak melihat ke bawah ke masalah kami, tapi biarlah kami selalu memandang ke atas, pengharapan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman sekalian, Tuhan Yesus memberkati.